Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan perkuliahan kita di Cooperative Economics ya. Untuk pertemuan terakhir ini harusnya kita bicara soal pembubaran koperasi. Bagaimana tata cara pembubaran koperasi? Nanti kita bisa mengevaluasinya atau melihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1962 ya. Yang pertama adalah karena rapat anggota koperasi menghendaki koperasi dibubarkan, atau yang kedua, koperasi dibubarkan atas keputusan pemerintah. Nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, langkah pembubaran koperasi berdasarkan kehendak anggota. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah rapat anggota. Nah, ini koperasi mengadakan rapat anggota khusus membahas masalah pembubaran ya. Yang kedua, pengajuan pembubaran. Jadi pengurus menyampaikan keputusan rapat anggota mengenai pembubaran koperasi tersebut kepada pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan pejabat pembuat komitmen dengan mengajukan permohonan pembubaran koperasi. Jadi setelah rapat anggota ya rapat khusus terkait dengan pembubaran, berikutnya pengajuan ya. Nanti dari rapat anggota itu dibuat keputusan ya. Nah, biasanya dalam bentuk surat keputusan pembubaran, dan nanti itu yang diajukan ke Kementerian Koperasi atau PPK ya. Ya, ini biasanya nanti di lingkungan bawah dikirim ke Dinas Koperasi. Berikutnya adalah surat keputusan. Nah, setelah permohonan pembubaran diterima oleh pejabat yang berwenang, maka selanjutnya pejabat Kementerian Koperasi dan PPK atau pejabat membuat komitmen akan mengeluarkan surat keputusan pembubaran dan menyampaikan kepada koperasi yang mengajukan. Itu ya langkah-langkahnya pembubaran koperasi berdasarkan kehendak anggota. Nah, beberapa catatan terkait dengan pembubaran koperasi berdasarkan kehendak anggota. Yang pertama, keputusan pembubaran koperasi oleh pemerintah dikeluarkan selambat-lambatnya 4 bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pembubaran. Ini yang paling lama. Jadi harus membuat keputusan pemerintah, baik itu pemerintah atau diwakili dinas koperasi. Berikutnya, keputusan pembubaran ini akan diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada pemerintah dan para kreditor koperasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak tanggal keputusan rapat anggota pembubaran. Ya. Yang terakhir, kuasa rapat anggota adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh rapat anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran koperasi. Jadi ketika rapat anggota maka ditunjuk kuasa rapat anggota ya untuk mengurusi pembubaran koperasi. Nah, catatan yang lain adalah pembubaran terkait dengan pembubaran koperasi, yaitu pemerintah dapat mengeluarkan surat keputusan pembubaran koperasi apabila yang pertama, terdapat bukti kuat bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Koperasi. Ya. Yang kedua, kegiatan koperasi nyata-nyata bertentangan dengan dan mengganggu ketertiban umum dan atau kesusilaan. Yang ketiga, pemerintah memandang bahwa kelangsungan hidup koperasi tidak lagi dapat dipertahankan, sehingga tidak dapat diharapkan lagi dapat memenuhi fungsinya sebagai fungsi organisasi ekonomi yang ingin memperjuangkan kepentingan para anggotanya. Contohnya adalah koperasi dinyatakan pailit. Kalau yang mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya koperasi menjual barang-barang yang dilarang undang-undang, misalnya seperti narkoba, minuman keras ya, atau melakukan tindakan ilegal, misalnya penimbunan ya. Ini juga bisa dilakukan pembubaran koperasi. Ya. Nah, langkah-langkah pembubaran koperasi oleh pemerintah yang pertama yaitu terlebih dahulu dilakukan penelitian apakah koperasi itu melanggar undang-undang atau peraturan atau tidak melanggar. Ini penting ya. Kadang informasinya sepihak, jadi ada orang yang tidak suka terhadap koperasi terus melaporkan ke pemerintah. Nah, nanti ini dilakukan dulu penelitian apakah melanggar undang-undang atau peraturan atau tidak melanggar. Berikutnya, pemerintah melakukan pencatatan. Apa saja yang dicatat? Yang pertama adalah kekayaan koperasi, daftar anggota, pengurus yang dimintai pertanggungjawaban. Ini terutama koperasi atau pengurus koperasi yang melakukan wan prestasi ya, yang melakukan wan prestasi atau melakukan
ya semacam penyalahgunaan wewenang, maka pengurus ini juga perlu dicatat yang bertanggung jawab siapa. Nah, berikutnya pejabat yang berwenang untuk membubarkan koperasi ini mengirimkan surat pembubaran kepada koperasi. Ya, jadi pejabat yang berwenang mengirim surat kepada koperasi terkait dengan surat pembubaran. Nah, pada saat bersamaan maka dikirimkan pula usul pembubaran kepada pejabat yang berwenang. Ya. Nah, bagaimana keputusan pembubaran dan penyelesaiannya? Pembubaran ini dilakukan dengan mengirimkan surat pemberitahuan pembubaran. Berikutnya surat pembubaran ini harus dicatat di dalam daftar umum di wilayah tempat koperasi terdaftar. Ya, bentuk penyelesai atau panitia penyelesaian dari orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu. Dan yang terakhir, penyelesaian dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditor dan para anggota koperasi. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, penyelesai harus berdasarkan atas pertimbangan. Yang pertama adalah bukti-bukti yang ada pada koperasi yang akan dibubarkan. Yang kedua adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Yang ketiga, penyelesai juga harus mempertimbangkan keputusan-keputusan yang berlaku dalam kaitannya dengan pembubaran. Nah, bagaimana hak, wewenang, dan kewajiban penyelesai? Yang pertama, melakukan segala perbuatan untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian. Yang kedua, mengumpulkan keterangan yang diperlukan yang erat kaitannya dengan penyelesaian koperasi. Yang ketiga, memanggil anggota atau bekas anggota sehubungan dengan tanggung jawabnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berikutnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban penyelesai dalam memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi. Berikutnya, menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi, membagikan sisa hasil penyelesaian kepada para anggota koperasi, dan terakhir membuat berita acara penyelesaian. Ini adalah hak, wewenang, dan kewajiban penyelesai. Catatannya adalah anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok dan simpanan wajib serta penyertaan modal yang dimilikinya. Hanya itu saja. Modal pinjaman koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan tersebut. Karena modal pinjaman koperasi dari anggota sifatnya hutang yang harus dikembalikan. Jadi kalau ada kerugian, anggota hanya menanggung sebatas simpanan pokok dan simpanan wajib. Tapi simpanan sukarela itu harus dibayar oleh koperasi. Nah, ini materi yang terakhir terkait dengan perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. Sedikit ya, nanti bentuk badan usaha setidaknya selain koperasi ada usaha swasta. Bentuknya adalah perusahaan perseorangan, firma, CV, atau PT biasanya. Nah, atau usaha pemerintah ada BUMN, ada BUMD, dan terakhir adalah koperasi. Jadi koperasi itu merupakan salah satu badan usaha yang diakui secara hukum atau berbadan hukum ya. Jadi boleh mendirikan koperasi untuk kepentingan-kepentingan transaksi seperti misalnya tender ya, atau ikut tender pengadaan jasa. Ini koperasi juga bisa, lembaga koperasi juga bisa melakukan itu. Apa saja membedakan antara badan usaha tersebut ya? Yang pertama, siapa pengguna jasanya. Yang kedua, siapa pemilik bisnisnya. Yang ketiga, siapa voternya atau pemilihnya atau pemilik suaranya. Dan bagaimana melakukan votingnya. Bagaimana kebijakannya itu dibuat ya. Berikutnya bagaimana pengembalian modal itu, pendapatan terhadap modal itu dibatasi atau tidak. Dan bagaimana berikutnya adalah atau siapa yang akan mendapatkan keuntungan dan siapa yang bertanggung jawab jika bisnisnya itu rugi. Nah, seperti ini setidaknya ya. Pertama nanti kalau who is the server user, kalau bisnisnya adalah sifatnya individual, maka yang pasti penggunanya bukan pemilik ya. Kalau individu penggunanya bukan pemilik, level bisnis semuanya penggunanya bukan pemilik, atau kita biasa sebut dengan customer atau konsumen ya, konsumen. Kalau koperasi ini berbeda, pengguna jasanya adalah anggota. Kalau public business seperti BUMN atau BUMD, maka publik atau masyarakat penggunanya, konsumennya itu. Nah, siapa pemiliknya? Kalau individual ya individu, kalau companies alliance ya, aliansi bisnis,
atau common different scopes misalnya, maka business aliansi bisnisnya. Kalau perusahaan incorporated biasa stakeholders ya. Nah, kooperatif pemiliknya members. Kalau public business ini stockholders. Kalau public business biasanya stockholdersnya 51%-nya harus pemilik pemerintah. Berikutnya, siapa yang pemilik suaranya? Kalau individu ini tidak penting karena milik individu ya. Kalau companies alliance, maka bisnis aliansa yang memiliki suara dalam keputusannya. Nah, kalau incorporate company ini common stockholders-nya. Ya, common stockholders-nya. Nah, kalau kooperatif yang pemilik suaranya adalah members. Sedangkan kalau public business itu stockholders. Nah, bagaimana melakukan voting ini juga tidak penting bagi individual private business ya. Tapi kalau bagi companies alliance, ini biasanya votingnya ini sesuai dengan share of capitalnya. Kalau dia pemilik share capital besar, maka ya dia yang paling punya suara besar. Nah, kalau yang corporate company ini biasanya melalui RUPS ya. Nah, ini biasanya tidak sesuai dengan proporsi dari share dari share dari sahamnya yang biasa ditetapkan dalam RUPS. Nah, kalau koperasi pemilik suaranya ya anggotanya one man one vote ya. Nah, ini juga tidak boleh digantikan. Kalau public business ini based on the amount of their share. Ini kalau biasanya pemerintah memiliki suara terbesar karena harus punya saham di atas 51%. Siapa pembuat kebijakannya? Kalau individual business owner, kalau company alliance pembuat kebijakannya business alliance. Kalau incorporated company directionnya ya direktur dan bawahannya. Kalau koperasi ya membuat kebijakan cooperative manajemennya, ini kita sudah bahas ya. Nah, secara conditionally membutuhkan persetujuan dari anggota. Public business juga sama direksinya. What is the return limited to capital? Yang pertama, kalau untuk individual nggak ada batasan karena berapapun untungnya milik individu. Business alliance juga sama. Corporate company juga sama. Nah, kalau kooperatif ini dibatasi biasanya maksimal 8%. Kalau public business tidak dibatasi. Terus siapa yang mendapatkan keuntungan ya? Kalau individual private business ya business owner. Kalau company alliance ya ini yang mendapatkan keuntungan business alliance proporsional dengan kondisi kontribusi mereka. Kalau corporate company ini mendapatkan keuntungan stockholders-nya. Nah, kalau kooperatif anggotanya sesuai dengan partisipasi mereka. Kalau public business dia stockholders-nya. Siapa yang bertanggung jawab kalau ada kerugian ya? Kalau individual private business ya business owner. Kalau business alliance, company alliance ya yang bertanggung jawab business alliance-nya ya. Nah, kalau incorporated company dia yang bertanggung jawab adalah pemilik sahamnya sesuai dengan proporsi sahamnya mereka. Nah, kalau koperasi yang bertanggung jawab adalah koperasi berdasarkan equity-nya mereka. Simpanan pokok dan simpanan wajib saja karena kalau ada kerugian simpanan sukarela itu harus tetap merupakan hutang koperasi ya, dia hutang koperasi bagi anggota. Sedangkan public business ini yang bertanggung jawab adalah stockholders-nya. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Materinya sampai UTS yang sudah saya sampaikan saja ya. Nanti ini ada umpan balik seperti biasa. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan dengan format biasa seperti biasanya. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.